Halo semuanya, selamat datang di Sekolah Minggu GPDI Jajak. Kita mau memuji Tuhan bersama, kita mau mendengar firman Tuhan, dan untuk itu kita mau berdoa memulai ibadah Sekolah Minggu hari ini. Mari sama-sama kita mau lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sebentar lagi kami mau bersuka cita, memuji Tuhan, dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Bahwa kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku,
berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita lipat tangan kita kembali, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersukacita, kami meninggikan Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami rindu mendengar firman Tuhan. Tuhan urapi guru kami. Kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Halo, selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, kita dapat kembali bertemu lagi ya di ibadah sekolah minggu online tanggal 26 Juli 2020 dengan hati yang bahagia. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Sekarang adik-adik di rumah duduk manis mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Kak Peter mau cerita, tapi sepertinya adik-adik di rumah sudah sering mendengarkan cerita ini. Tapi firman Tuhan itu selalu baru. Ada hal-hal yang baru saat kita mendengarkan atau membaca kebenaran firman Tuhan.
Nah, adik-adik, Kak Peter akan bercerita tentang mukjizat yang pernah dibuat oleh Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus masih ada di dalam dunia. Pada satu waktu Tuhan Yesus sedang berduka hatinya, adik-adik. Tuhan Yesus juga bisa berduka, adik-adik. Tuhan Yesus sedang berduka karena Tuhan Yesus kehilangan sosok yang sangat diseganinya. Tuhan Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis telah meninggal dunia. Tuhan Yesus hatinya sangat sedih seperti kita semua saat kita sedang berduka. Tuhan Yesus sangat sedih, Tuhan Yesus ingin menyendirikan dirinya. Tuhan Yesus ingin berdiam diri ke suatu tempat. Namun adik-adik, ketika Tuhan Yesus ingin berdiam diri, orang banyak yang kagum akan Tuhan Yesus, yang ingin mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, beramai-ramai mencari Tuhan Yesus, adik-adik. Akhirnya orang banyak itu sudah menunggu Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyampaikan firman kebenaran Tuhan. Nah, meskipun hati Tuhan Yesus sedang berduka saat itu, akhirnya Tuhan Yesus mau melayani. Tuhan Yesus menyampaikan Injil kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit juga di situ. Tapi adik-adik, saat orang banyak itu datang kepada Tuhan Yesus, tidak terasa hari sudah mulai sore, hari sudah mulai gelap, sudah hampir malam. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, bagaimana ini? Hari sudah mulai malam. Suruh saja mereka pulang supaya orang-orang banyak ini dapat makan di rumah mereka masing-masing." Tapi Tuhan Yesus tidak menyuruh orang banyak ini untuk pulang, adik-adik. Tuhan Yesus malah berbicara kepada murid-muridnya, "Engkau yang harus memberi mereka makan." Tuhan Yesus bilang bahwa murid-murid yang harus memberi mereka makan, adik-adik. Kemudian murid-murid berkata, "Bagaimana caranya Tuhan? Di sini sepi, sudah mulai malam. Kita cuma ada 2 ikan dan 5 roti." Nah, adik-adik ada yang sudah mulai ingat cerita ini ya. 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Cuma ada ini Tuhan, cuma ada ini. Gimana toh caranya? Cuma ada 2 ikan, 5 roti, bisa kasih makan orang banyak." Nah, adik-adik, tadi kan Kak Peter bilang orangnya ada banyak. Yang ingat ada berapa jumlahnya? Saat itu orang-orang yang datang beramai-ramai untuk menghampiri Tuhan Yesus mendengarkan firman-Nya ada berapa? Ya, ada 5.000 orang laki-laki. Itu cuma laki-laki saja, adik-adik. Ada 5.000 orang. Ada anak-anak dan juga ada orang perempuan di situ. Nah, tapi makanannya cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Gimana caranya supaya semua orang yang ada di situ makan? Nah, ketika murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kita cuma ada 2 roti, kita cuma ada 5 roti dan 2 ikan." Tapi Tuhan Yesus berkata, "Berikan padaku." Akhirnya Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu. Tuhan Yesus mengadakan kepalanya ke atas. Tuhan Yesus mengucap berkat, kemudian roti dan ikan itu dipecah-pecahkan dan diberikan kembali kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk dibagikan kepada orang-orang yang ada di tempat itu. Nah, dari 5 roti dan 2 ikan ini, adik-adik, orang-orang yang di situ semuanya menjadi kenyang. Adik-adik, Tuhan itu luar biasa ya, melampaui logika manusia. Semua orang menjadi kenyang. Ada yang mengambil banyak, ada yang mengambil sedikit, pokoknya semuanya cukup dan menjadi kenyang. Sampai-sampai sisa makanan tersebut 5 roti dan 2 ikan, sisa berapa? Sisa 12 bakul. Ya, sisa 12 bakul atau 12 keranjang. Bermula cuma dari 5 potong roti, 2 ekor ikan. Semua kenyang dan masih sisa melimpah 12 bakul atau 12 keranjang. Akhirnya orang-orang di tempat itu mereka sudah menerima berkat firman Tuhan dari Tuhan Yesus.
mereka juga menerima berkat makanan yang disediakan melalui mukjizat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang sangat ingat cerita ini, sekarang kita belajar gimana cara Tuhan Yesus memberkati itu di luar batas kemampuan pikiran manusia. Ya, tadi ada berapa makanan yang tersedia untuk 5.000 orang yang tercatat? Ada 5 roti dan 2 ikan. Oke, sekarang kita main hitung-hitungan dengan logika manusia ya. Adik-adik yang sudah berhitung, yang sudah bisa berhitung, mari kita main hitung-hitungan. Nah, adik-adik, kejadian tersebut ada di sekitar Danau Galilea yang ada di Israel sana. Nah, di Danau Galilea ini, ikan yang terkenal di sana adalah ikan nila. Bahasa aslinya itu ikan tilapia atau ikan nila kalau di Indonesia ya adik-adik. Nah, rata-rata berat dari ikan nila ini 2,4 kg. 2,4 kg. Kalau dijadikan ons ada berapa? Ada 24 ons ya. Kalau dijadikan gram ada 2.400 gram. Nah, cuma ada dua ekor ikan, kurang lebih beratnya jadinya berapa? 4,8 kg. Berat ikan nila ini ada 2 ekor. Jadi kalau satu ekornya 2,4, kedua-duanya jadinya 4,8 kg. Nah, adik-adik kita kita bahas ikan dulu ya. Ikan ada 2 ekor. Bagaimana caranya ikan ini supaya semua orang bisa mendapat bagiannya sama? Nah, kalau dipotong-potong, dipecah-pecah, ikan nila yang beratnya cuma 4,8 kg ini dibagikan ke 5.000 orang ya, itu beratnya menjadi 0,96 gram. Nggak sampai 1 gram. 1 gram itu ringan banget, mungkin secuil gini loh. Kalau itu hitung-hitungan logika manusia ya. Kalau tanpa mukjizat Tuhan, pada saat itu orang banyak itu cuma dapat 0,96 gram. Secuil ikan itu kalau dibagi rata. Oke, berarti semua orang, 5.000 orang itu tanpa mukjizat Tuhan mendapatkan 0,96 gram ikan. Sekarang kita pindah ke roti. Ada 5 roti. Nah, adik-adik, roti itu satu jelai itu kurang lebih beratnya 350 gram. 350 gram. Sedangkan waktu itu ada berapa? 5 roti. Kalau 5 roti berarti ada berapa beratnya semua roti tersebut? Ya, semua roti tersebut beratnya ada 1.750 gram atau 1 kilo atau 1,75 kilo ya. Sangat ringan. Kalau itu semua dibagikan ke 5.000 orang yang ada, 1,75 kilo itu setiap orang akan mendapatkan 0,35 gram. Nggak sampai setengah gram adik-adik, semua orang di sana dapat segitu. Jadi kalau tanpa mukjizat Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan itu dibagikan ke semua orang, mereka hanya mendapat bagian berapa ikannya? 0,96 gram ikan dan 0,35 gram roti. Cuma secuil adik-adik makan segitu, kira-kira kerasa enggak ya? Terasa enggak? Enggak akan terasa, kayak makan angin sama saja. Orang-orang di tempat itu tidak akan kenyang. Tetapi ketika Tuhan Yesus ada di situ, Tuhan Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan mengucap berkat, memecah-mecahkan, jadinya banyak. Satu orang bisa kenyang. Dan semuanya kenyang sampai sisa 12 bakul. Nah, adik-adik kita bisa tarik pelajaran dari sini. Kalau dunia itu memberi berkat kita dengan sangat terbatas, sangat sedikit, nggak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus bisa mengubahkan berkat yang sedikit itu, berkat yang kecil itu menjadi banyak sampai sisa, sampai lebih-lebih apa yang kita terima sampai lebih.
Kenapa Tuhan membuat berkat itu lebih, seperti 5 roti dan 2 ikan ini sampai lebih? Apa fungsinya, apa gunanya supaya berkat itu lebih? Supaya berkat itu juga diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Masih banyak orang yang membutuhkan berkat. Kalau kita diberkati lebih, bukan berarti kita harus menikmati semuanya. Di samping itu masih banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan berkat kita. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus hadir di kehidupan kita untuk memberkati kita. Kita yang seharusnya dapat berkat sedikit, tapi karena Tuhan Yesus mengucap berkat, maka berkat itu akan menjadi berlimpah sampai berkelebihan, dan kita harus memberkati orang lain juga dari berkat tersebut. Adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam Matius 7 ayat 7 ya. Matius 7 ayat 7 berbunyi demikian. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, adik-adik, situasinya sama seperti murid-murid pada waktu itu. Tuhan, kita cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Gimana caranya semua orang supaya kenyang? Nah, akhirnya Tuhan, bawalah kemari makanan itu. Nah, adik-adik, kalau kita punya berkat, kita punya masalah, kita punya problem apapun, kita lagi sedih, bawalah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus bilang, mari bawalah kepadaku. Tuhan akan mengubahkan itu semua menjadi berkat yang berlimpah, bahkan lebih untuk memberkati orang lain. Adik-adik, cerita sekolah minggu hari ini cukup sampai di sini. Semoga menjadi berkat bagi adik-adik, dan apabila adik-adik sudah menerima berkat, adik-adik juga harus menjadi berkat bagi orang lain, seperti cerita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan. Nah, anak-anak, kita sudah dengar firman Tuhan. Ayo kita sama-sama berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutupi. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk berbakti bersama. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, biarlah firman Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan biarlah iman kami semakin bertumbuh. Berikan kesanggupan untuk melakukan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, kami perlu firman Tuhan yang akan menerangi jalan hidup kami, dan iman kami tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga kami mempunyai komitmen sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami, anak-anak Tuhan. Juga berkati papa mama, Tuhan berkati rumah tangganya dengan damai sejahtera Tuhan. Berkati juga pekerjaan orang tua kami. Kami percaya Tuhan masih sanggup memberkati dengan ajaib, sehingga orang tua kami merasakan kasih Tuhan yang selalu baru. Terlebih selamatkan seisi rumah kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua mulai pagi ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kembalikan kami semua pada minggu yang akan datang bersama-sama ibadah lewat online. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami terima dengan mengucap syukur
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita tetap tinggal di rumah ya. Tante pesan anak-anak jangan jalan-jalan kemana-mana ya. Tetap tinggal di rumah. Dan kalau terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker ya. Jauhi kerumunan supaya anak-anak tetap sehat. Kalau tubuh sehat, kita mau pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua.